Banten atau pastinya sih ya. Pasti. Ya nggak bohong, kalau dana juga kita terbantu juga dari UIN juga, UIN Banten, dan dari Udah salah satu yang happy banget ya, kayak aku bisa sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sikap Lovers, welcome to Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN SMH Banten. Bersama saya Neneng Ra'yatul Mu'awana, dan di sini kita sudah ada tamu istimewa, pastinya nih dari kampus kita tercinta, dari Fakultas Sains ya. Iya, betul sekali. Iya, boleh memperkenalkan diri? Oke, halo, aku Lutfia Ikhwania dari Fakultas Sains, pastinya dari jurusan Biologi semester 5. Oke, dari semester 5. Iya. Iya, baru banget ya. Oke, satu lagi nih. Dari kampus yang lain ternyata ya. Iya, boleh perkenalan kakak? Oh iya, nama saya Muhammad Iqbal Pangestu dari kampus Universitas Indonesia dari jurusan Kimia S2. Oke, kalau di sana itu, kalau di sini kan sains ya. Kalau di sana namanya apa fakultasnya? Kita Fakultas MIPA. 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 Iya, tapi bener ya sama ya. Antara sains dan MIPA itu saling berkaitan ya. Ada Betul. kimia juga. Saling Iya. berkaitan. Karena kimia dan biologi kan saling berdekatan gitu. Iya, betul sekali. Oke, kakak-kakak semua. Jadi di sini kita sudah ada dari Kavia dari Fakultas Sains UIN SMH Banten, dan juga ada kakaknya dari UI. Jadi di sini kita akan mengulik pengalaman dari kakak-kakak yang hebat banget yang sudah ke Taiwan ya, yang sudah melakukan perlombaan ya intinya. Oke, aku mau tanya nih. Sebenarnya di Taiwan itu ngapain sih kemarin? Oke, untuk kita sendiri itu acara untuk memamerkan produk-produk yang inovatif, dalam artian produk-produk ini produk baru ya, untuk produk itu bukan produk yang sudah ada di pasaran pada umumnya, tapi produk-produk ini adalah produk ciptaan-ciptaan yang baru gitu. Dan kita juga berpartisipasi untuk membuat produk baru dan memamerkannya di ajang tersebut. Oke, kayak pameran gitu ya? Iya. Iya, sangat menarik Iya. ya. Di acara itu di situ selain yang pameran seperti itu, di sana tuh kita juga ada penjurian juga, dan jurinya itu emang tidak cuman dari Indonesia doang, jadinya itu dari beberapa negara itu saling menjurikan jadinya. Ada dari juri dari Malaysia, dari Makau, Korea kayak gitu. Sangat menarik. Kalau boleh tahu ada berapa peserta sih yang ikut dalam kompetisi itu? Untuk peserta di 448 tim, karena sistemnya tim, dan juga dari 32 negara. Oke, keren sekali ya, Masya Allah. Oke, ini jadi satu tim nih ya? Iya, Satu tim. betul. Satu tim, oke. Tadi dari kakaknya sendiri ikut ke Taiwan, apakah itu motivasinya dari diri sendiri atau ditunjuk oleh dosen? Oke, untuk motivasi itu dari diri sendiri ya. Kebetulan kita suka buat ngobrol perihal penelitian baru, dan kita butuh wadah ya untuk mau dibawa kemana penelitian ini gitu. Nah, akhirnya kita mengusulkan untuk membawa penelitian ini ke kancah internasional. Iya, karena kan sebenarnya acara yang kita ikutin ini kan nama acaranya kan Kaohsiung Innovation and Design Expo. Nah, jadi acara ini tuh kita tuh nggak cuman sekedar untuk mendapatkan penilaian, tetapi itu juga sebagai salah satu ajang atau sebagai salah satu pintu buat kita membuka ke investor luas gitu. Jadinya nanti akan banyak yang melihat produk kita, apakah ada yang tertarik atau tidak, ada yang bidangnya serupa tertarik kayak kita, jatuhnya kan penelitian kita berupa coating seperti itu. Oke, sangat menarik ya pameran-pameran untuk memamerkan barang yang diciptakan gitu ya. Iya, kalau boleh tahu menciptakan apa sih barangnya itu? Untuk kita buat coating atau mungkin cat untuk kaleng makanan yang memiliki dua fungsi dalam satu produk. Untuk fungsi pertamanya itu sebagai anti korosi dan juga sebagai anti mikroba. Jadi di sini untuk produknya sendiri itu kita pertama mendukung banget produk pemerintah ya, karena kan sekarang tuh kan mau nggak mau kita kan harus kalau meneliti suatu produk harus ada yang berkaitan juga dengan pemerintahnya juga biar lebih dilihat juga oleh pemerintah.
kan salah satu yang lagi ditekuni sekarang kan ada namanya program SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, yang di poin 2-nya tuh ada zero hunger. Kita fokusnya ke poin tersebut. Di situ ada keamanan pangan. Nah, di keamanan pangan itu banyak permasalahan berupa kayak apa namanya, untuk pengiriman barang, makanan untuk ke daerah-daerah pelosok segala macam itu tuh sering terhambat karena makanannya itu yang harus aman, terjaga di kaleng-kaleng makanannya tersebut. Tapi yang sering dihadapi itu banyak kaleng makanan yang sudah korosi dan jadinya makanan di dalamnya itu terkontaminasi. Nah, makanya itu lahirlah penemuan barang kita berupa coating multifungsi berbahan dasar ekstrak kulit alpukat untuk kaleng makanan. Nah, jadi surprisingnya kita pakai kulit alpukat. Jadi kita memanfaatkan juga limbah-limbah ya, karena alpukat kan banyak ya di Indonesia. Jadi salah satu mungkin favorit jus yang kita sering beli. Nah, kita memanfaatkan limbah tersebut untuk jadikan anti korosinya dan juga untuk pengawet alami atau sebagai anti mikroba. Keren sekali ya. Kok bisa gitu kepikiran sampai kulit alpukat dijadikan sebagai bahan untuk ke luar negeri gitu ya. Keren. Untungnya lah ya. Jadi kita juga kayak sebelumnya kan ada riset-riset dalam juga yang lumayan kita cari-cari juga. Dan kita ngerasa kayak kulit alpukat paling cocok buat menggambarkan suatu negara Indonesia juga, karena mayoritasnya yang banyak juga seneng banget sama jus alpukat ya. Fun fact-nya kayak kita berdua juga termasuk orang yang suka banget sama jus alpukat. Aku juga. Oh, sama. Sama. Kayak kita sampai jus alpukat banget ya jus alpukat tuh. Buat kalau kita nggak usah makan, kita minumnya jus alpukat aja udah lumayan ngenyangin. Iya, betul sekali. Nah, untuk itu jadinya kita mikir kayak limbahnya bisa deh dimanfaatin. Kita coba cari kandungannya, terus kita cari program pemerintah apa yang mendukung, dan ketemulah titik tengahnya di cat buat kaleng makanan itu. Gitu, keren sekali ya. Oke, tadi kita sudah sedikitnya tahu ya di sana ngapain dan inovasi apa yang diberikan di sana. Aku mau tahu deh, ini kan motivasinya dari diri sendiri gitu ya, bukan dari dosen, ditunjuk dosen. Nah, dukungan seperti apa sih yang diterima dari UIN sendiri atau dari kampus kakak sendiri untuk kakak sendiri semua berangkat ke Taiwan? Oke, dari UIN alhamdulillahnya itu pastinya cukup banget buat membantu kita, support kita ya buat kita sampai bisa ke kancah internasional, dari segi bimbingan untuk kita penelitian sendiri sampai dari segi pendanaan itu sudah sangat baik untuk bisa kita sampai bisa menuju kancah internasional. Mungkin juga dari alhamdulillahnya banyak yang mendukung banget sih dengan kita sudah mempunyai satu judul proposal. Kan untuk tahap awalnya kita membuat dulu proposal penelitiannya sampai bab 3 berarti ya. Proposalnya sudah jadi, kita baru mencari rekan-rekan yang bisa membantu kita dari pihak kampus ataupun dari pihak luar kampus seperti itu. Dan alhamdulillahnya dari pihak UIN sangat membantu juga dalam progres proposal segala macam, untuk kita ternyata masih banyak ada yang kurang, kita dapat masukan tentang bakteri-bakteri apa yang perlu diuji seperti itu. Dan di sisi lain ya nggak bohong, kalau dana juga kita terbantu juga dari UIN juga, UIN Banten, dan dari beberapa sponsor di luar juga ada kayak gitu. Dia sangat membantu, sangat mensupport ya. Kalau khususnya kalau misalnya untuk kampusku, mensupportnya juga lebih ke arah untuk pemakaian laboratorium juga, karena untuk pengujian kita pakainya juga kadang di labnya di lab kampus aku, di lab UI seperti itu. Oke, wow, keren sekali. Bagaimana sih perasaannya ke Taiwan gitu ya, yang awalnya mungkin cuma bisa nggak ya, tapi akhirnya bisa berangkat ke sana. Gimana sih perasaannya? Mungkin sebelum berangkat bahkan kayak H-1 aku masih kayak ngobrol sama dia, sama yang kayak masih kita beneran jadi. Ini berangkat nggak sih? Padahal visa udah di tangan, paspor udah di tangan, tiket udah ada, hotel segala macam. Aku bisa nanya, ini beneran jadi? Beneran nggak sih? Kayak masih nggak nyangka aja. Dan sama bisa di sana, even kita waktu itu belum dapat hasil, udah salah satu yang happy banget ya, kayak aku bisa sampai ya. Bahkan sampai kita nyampe ke Taiwannya aja, pas kita udah nyampe di bandara Kaohsiungnya, karena kita Taiwannya kan di bagian Kaohsiungnya. Kita nyampe bandara Kaohsiungnya aja itu sudah kita udah masih mikir kayak
ini beneran kita lomba di sini nih, kita mau lomba nih di sini kayak Masih gitu. nggak nyangka ya. Masih nggak nyangka, masih ada rasa takut, deg-degan segala macem, ditambah kan banyak juga perbedaan dari suhu lingkungan di Indonesia dan di sana, karena kan lagi musim mulai masuk winter, walaupun belum terlalu beda jauh, tapi buat rekan saya itu sudah berbeda jauh. Dingin banget. Karena di sini panas ya. Iya, aku bisa di Serang kan panas ya. Di kosan juga kipas angin doang. Sekalinya di sana toto 17 derajat. Waduh, kok dingin ya? Langsung. Batuk pilek semua. Saya terima. Batuk 7 hari ya, nggak berhenti ya. 7 hari. 7 hari. Selama nggak acara berhenti. pun aku batuk, dan itu kayak kita bawa air minum tuh 4 liter ditaruh di stand kita, karena kalau nggak bisa ngomong, batuknya udah parah banget. Tapi fun fact-nya kita malah lebih sehat di Taiwan. Iya. Iya, kita Hidupnya. lebih sehat di Taiwan karena kita masing-masing minimal minum di Taiwan tuh 2,5 liter per hari. Terus juga jalan minimal 6 kilo per hari, jalan kaki. Jadi olahraga. Jadi olahraga hidupnya, terus. hidup sehat tiba-tiba. Iya. Atau pulang pas nimbang, wah turun. Betul. Happy. Kita kan cewek ya. Iya. Ngeliat timbangan kan horor ya. Pas pulang dari Taiwan, oh so happy, turun banyak gitu. Oke, saya pasti seneng banget ya, tiba-tiba kayak gak nyangka aja bisa sampai Bahkan sana. kayak Betul. sampai sekarang kayak, oh kita udah pulang, oh kita dapat ini, oh experience kemarin tuh beneran ya, kayak masih orang yang dibilangnya gimana ya, kayak nyangka nggak nyangka gitu, oh bisa ya gitu sampai titik yang ini. Dan Yes. jadi ngebuka Ya. banget buat kedepannya banget gitu loh. Jadi kita makin ngelihat peluang tuh makin luas gitu. Dan gak bohong ya, kayak apa yang kita takutin awalnya kayak dari bahasa segala macem, pas kita udah keluar di sana, it's okay banget gitu. Kita Kayak lewatin semua. ya udah nekat aja, nanti lama-lama terbiasa kok dengan kenekatan itu. Modal nekat ya. Iya. harus nekat dan pede yang Iya. besar. Betul sekali. Oke, kalau hal-hal menarik yang ada di sana gitu, yang kakak-kakak dapetin yang gak ada di Indonesia tuh apa? Kalau yang nggak ada, pasti yang banyak banget tuh dari segi culture dan bahasa ya. Bahasa. Karena bahasa di sana kan pakainya Mandarin, Chinese. Jadi kayak wah kita tidak ada pelajaran bahasa Mandarin ya di sini. Kita bahasa Arab. Jadi aku bingung di sana ngomongnya gimana. Tapi overall di sana orangnya ramah-ramah banget. Dan aku kan pakai hijab ya. Di sana kan jarang banget buat nemuin orang yang pakai hijab. But it's okay gitu. Mereka nerima aku banget. Terus dalam artian mereka tuh gak masalahin aku dengan hijabku, dan juga banyak malah yang Ngebantu. kayak ngebantu ya. Kayak kita kan, mereka tahu kita nggak bisa makan kayak babi gitu ya. Jadi mereka tuh ngelarang. Jadi aku mesen kayak sausage gitu. Aku mesen sosis, aku mau ini. Mereka tuh nggak ngasih. Karena itu babi. Karena itu itu babi. babi. Kayak Tapi nggak tahu kita gitu. nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya kan ada satu waktu itu aku sama rekan saya tuh lagi pisah, saya lagi beli apa, rekan saya beli sosis. Nah di situ sosisnya tuh kayak bermacam-macam lah, ada yang sosis daging, ada yang cuman roti panjang doang, dalamnya keju. Nah Corn itu dog gitu. corn dog gitu. Nah rekan saya beli yang isinya sosis. Itu lebih murah $5 yang isinya sosis dibandingkan yang keju. Yang keju tuh lebih mahal $5 Taiwan. Nah pas mesen, rekan saya bilang kayak nggak tahu orang sananya tuh ngomong apa, karena diajak ngomong bahasa Iya, Inggris karena- juga nggak bisa. Iya, mereka kebanyakan di sana minusnya yang bisa bahasa Inggris itu cuman golongan-golongan yang masih muda, atau kayak beberapa orang yang sedikit sekali. Jadi kayak susah buat komunikasi pakai bahasa Inggris. Akhirnya mereka tuh sempet kayak ngelarang, tapi aku nggak paham. Jadi aku cuma nunjuk, aku mau ini gitu. Aku tetap mau maksa pakai yang aku isyarat, mau. Iya, ya. aku cuma nunjuk yang aku mau. Terus mereka yang kayak ngelarang, tapi aku nggak ngerti apa. Terus akhirnya dibilang ditunggu. Mereka ngelainin yang lain, aku nungguin. Terus mereka kasih, aku bayar pakai uang $100. Aku gini loh, ini apa aja terserah, aku nggak ngerti karena mereka nggak ngomong lagi. Even mereka ngomong aku nggak ngerti. Foto dikembaliin $45 katanya, kan harganya $55, dan itu harusnya yang ada dagingnya, yang sosis. Ya udah, lebih murah daripada yang keju. Habis itu aku balik lagi. Dia nanya, ini rasa apa? Aku bilang gak tahu. Mereka sempat ngelarang aku, kayak ngelarang beli, tapi aku tetap dilayanin kok.
Oh ya Dan udah. ternyata pokoknya singkat cerita jadinya ternyata itu yang keju Yang lah. keju. Jadi nggak dikasih yang daging Nggak sama dikasih sekali. daging sama Oh sekali gitu. Dan Syukurnya iya, ngerti ya. ngerti. Iya. Jadinya juga di beberapa tempat kalau yang kita kan kebanyakan yang kita takuti, terutama para wanita yang pakai kerudung ya, mungkin kayak kalau misalnya keluar negeri takutnya ada diskriminatif kayak gitu. Tapi Betul. di beberapa tempat malah didukung banget kok gitu. Sama halnya kayak kita pas naik pesawat itu ke Air Macau, naiknya Air Macau kan. Nah itu karena perjalanannya itu cuman 1,5 jam dari Macau ke Kaohsiung ya, itu jadinya makanan yang di sana disediain tuh nggak banyak gitu, cuman satu makanan doang. Satu menu doang. Nah mungkin kalau rekan saya tidak berkerudung pasti kita dikasih makanannya. Iya. Alhamdulillahnya rekan saya kan berkerudung, jadinya Paham, ditahan makanannya, dia minta maaf segala macam, akhirnya kita nggak dikasih makanannya karena makanannya itu ternyata mie dengan daging babi seperti itu. Dan kita jadinya malah dikasih makanan lain kayak pop mie gede banget gitu, yang isinya mie instan cup yang bukan babi. Dan itu sepertinya yang vegan makan. Iya, dan itu sepertinya malahan mie-nya itu bukan dari maskapainya tapi punya pramugarinya sebenarnya kita rasa gitu, karena nggak ada sebenarnya itu di menu gitu. Cuman satu doang buat kita makan bareng, karena kayaknya yang punya itu cuma satu pramugari doang. Terus dikasih ke kita sama dikasih snack ya buat makan juga. Dan kultur di Taiwan, kalau di Kaohsiung khususnya itu yang paling aku sukain mungkin ya, dia tuh sistemnya tuh orangnya kelihatan, sebenarnya masih kelihatan fast move, masih kelihatan cepat, tapi santai. Jadinya nggak terlalu buru-buru banget, tapi kelihatan mereka tuh ada suatu tujuan yang langsung kayak gitu, dan rapih. Kotanya tuh bener-bener bersih, rapih banget gitu. Menarik banget ya. Tadi udah di beberapa disiplin kalau misalnya mau beli cuma tunjuk-tunjuk pakai isyarat. Nah, itu gimana sih cara berinteraksi dengan orang-orang di sana sampai bertahan 1 minggu gitu loh? Ya itu pastinya kalau beli barang kadang tuh ya main tunjuk aja, apalagi kalau kita street food ya, karena street food kan mereka langsung nempel menu di depan terus kita tunjuk aja gitu kan, kadang ada gambarnya kita langsung tunjuk aja. Tapi untuk mengantisipasi kita tahu itu apa, kita pakai Google Translate. Kita nyoba pakai Google Translate, dan kadang kita berkomunikasinya juga pakai Google Translate. Cuman kayak ada beberapa hari kita tuh lupa beli kuota internet, yang akhirnya kita pakai bahasa tubuh seharian. Pakai bahasa tubuh. Atau lebih tepatnya sebenarnya sih nggak bener-bener bahasa tubuh banget lah ya, tapi kita pakai bahasa Inggris lah seadanya gitu. Karena kan tapi nggak bohong ya. Walaupun tadi dibilang di Taiwan itu banyak yang nggak bisa bahasa Inggris, aku jujur nggak tahu secara data ya. Aku ngomong secara experience-nya di Kaohsiung itu nggak bohong, ngerasa lebih banyak orang yang bisa bahasa Inggris dibandingkan di Indonesia, jauh lebih banyak. Nggak yang bener-bener kan, kalau misalnya kita rata-rata lebih ke arah yang kalangannya udah menengah lumayan ke atas gitu, yang bisa pakai bahasa Inggris yang menengah, tapi yang bawah-bawah enggak gitu. Nah tapi di sana yang bawah-bawah juga beberapa ada yang udah mulai mengerti bahasa-bahasa standarnya gitu, bahasa-bahasa yang sehari-hari banget, udah mulai beberapa ada yang paham lah. Walaupun nggak paham ngebalesnya, tapi mereka paham artinya dan mereka bisa nunjukin ke arah mana gitu. Oke, mungkin mereka juga pakai Google Translate ya. Mungkin juga. Tanpa sepengetahuan gitu ya. Atau karena emang bahasa Inggris itu kan bahasa internasional, jadi mungkin hampir semua orang kalau misalnya nggak bisa bahasa Mandarin ya dikit-dikit tahu lah bahasa Inggris. Tetap dengan bahasa tubuh kita tetap harus mengerti. Tiba-tiba mereka tunjuk ke sini artinya apa, mereka gerak ke sini artinya apa. Oh oke. Iya, dan untungnya hampir di semua loket di Taiwan, loket kereta api itu pada bisa ngomong bahasa Inggris petugasnya. Gak ada yang bisa bahasa Indonesia kah? Nggak ada yang bisa bahasa Indonesia. Susah ya. Kita paling kan bisa ngomong bahasa Indonesia tuh kalau ketemu pelajar Indonesia. Yang tapi fun fact malah ada tuh ini di sana, ada kita bisa beli tiket kereta pakai vending machine gitu. Itu ada pilihan bahasa Indonesia. Ada pilihan bahasa Indonesianya. Bener-bener jadinya dan kan ada ngomongnya juga kan vending machine. Itu bahasa Indonesia ngomongnya. Dan kita ngerasa lucu sendiri. Karena di Indonesia aja tuh maksudnya nggak ada yang ada suaranya. Ini tuh udah suaranya kenceng. Jadi kalau kita pakai alat itu kayak
kadang tuh orang-orang yang ngerti bahasa Indonesia, mereka tuh pasti nengok ke kita. Iya, dan itu jadi penanda kita Iya. buat nyari, oh mana yang orang Indonesia Oh, juga. itu pasti biasa orang gitu. itu ngerti nih bahasa Ngerti. Indonesia. Kita pernah ada di salah satu stasiun, kita mau ke Cijin Island, lagi mau liburan lah, mau main lah ke Cijin Island. Itu di stasiun keretanya itu ada, kita pakai mesinnya, terus ada suara bahasa Indonesia ya kan, terus ada yang ngeliatin, akhirnya langsung ngajak ngobrol kita, ngebantu kita lah gitu. Gitu. Bantu Syukurnya sih. banyak yang ngerti ya di sana, pada peka gitu. Tadi selain dari bahasa, kemudian cara berinteraksi dengan orang-orang di sana, apalagi tantangan yang dihadapi selama 1 minggu di sana? Nyari makanan Yang halal nggak bohong? Susah Susah. banget. Karena kalau sampai di titik halal itu susah banget. Jadi kayak kalau mau masih hitungannya aman, cari vegan food. Karena banyak juga vegan food di kayak cuman minimarket mereka jual banyak makanan ada vegan food. Nah itu paling aman, paling aman menurut aku buat dimakan. Karena kalau street food kita enggak. Karena kalau street food tuh kan kebanyakan street foodnya nggak ada tulisan, pasti nggak mungkin ada logo halalnya di sana, jarang, hampir nggak ada malah. Dan walaupun kita mesennya kayak biasanya di street food tuh ada eksup, jadinya telur yang dimasaknya langsung langsung di kuah panas di bowl yang buat kita kasih ke kitanya, langsung ke mangkok kasih ke kitanya di situ. Nah itu walaupun kita ngeliat kan halal ya sebenarnya, telur terus langsung dimasak gitu di air panas kan halal ya, tapi kan sebenarnya di situ kuahnya itu nyampur sama kuah yang buat babi kayak gitu. Kadang mungkin kita nggak tahu itu daging apa, tapi kaldunya kan dipakai bareng. Jadi kita bisa mikir halal enggak ya? Ya Allah, ampunilah dosaku. Iya. Semuanya pokoknya ya Allah bismillah, aku lapar. Yang salah satu, terus yang aman yang lainnya mungkin kayak KFC dan McD ya. Ya, Tapi mungkin makanan kayak junk food yang memang kita udah tahu brandnya itu lebih aman karena nggak ada porknya. tapi tetap kita nggak menemukan logo halal di situ. Pasti halal susah. Mungkin kalau mau yang halal itu Ada restoran Indonesia. Restoran Indonesia. Ada juga resto yang emang ada tulisan halalnya juga tetap ada kok. Tapi nggak bohong kalau buat kita yang sebenarnya sangat terbatas keuangannya buat keluar untuk makanan di restorannya tuh agak berat ya, karena lumayan, karena jenjangnya tuh sebenarnya biaya hidup di Kaohsiung tuh nggak terlalu mahal. Tapi kalau kita bandingin dengan biaya hidup dengan makan di restoran, ya itu langsung 3 kali 4 kali lipat dari normalnya. Kayak di street food tuh kita bisa makan $50 itu tuh ada $50 sampai $100. Itu tuh berarti sekitar Rp25.000 sampai Rp50.000. Nah, itu ada kalau di street food. Kalau di restoran itu rata-rata minimal banget $250 tuh itu udah paling murahnya. Sekitar $125.000 itu paling murahnya, dan kebanyakan malah di angka 400-an ya, $400. Oke, menarik juga ya. Tadi tantangannya banyak sekali ya ternyata selama 1 minggu. Kalau di sana ada tempat-tempat yang bagus nggak sih yang sekiranya jadi tempat favorit gitu? Tadi udah aku spill sebenarnya sedikit. Ada namanya Cijin Island. Jadi itu pulau masih masuk Taiwan, dan pulau itu kayak kita harus nyebrang dari Dermaga itu sekitar 5 menit naik kapal. 5 sampai 10 menit itu bentar banget. Itu ada pulau, jadi pulaunya pun udah sebenarnya udah cukup berkembang. Jadi bukan pulau yang masih kosong, tapi pulau sudah berkembang. Tapi dia punya pantai yang itu cantik menurut aku ya, bersih, dan pasirnya hamparan pasir luas yang bersih gitu. Itu cocok banget buat liburan santai-santai nungguin sunset. Itu tempat yang nyaman banget, dan pasti aku rekomendasiin kalau orang ke Taiwan kayak please cobain sekali aja ke Cijin Island, itu cantik banget. Cijin Island. Dan sebenarnya di sisi lain kecantikan dari alamnya, nggak tahu gimana, kalau aku ngerasa pas ngelihat di pantainya itu kerasa banget sejarahnya, karena mungkin di sana masih dijaga ya, beberapa bangunan yang kecil-kecilnya aja masih dijaga, jadinya aku ngerasa sejarahnya tuh masih kenceng. Karena di pantainya misalnya jalan agak ke pojok itu tuh masih ada masih terawat, itu tuh bunker yang kelihatan banget. Bunkernya tuh ada lubang kecilnya menghadapnya langsung ke lautnya. Jadi ketara banget, kayak ini pasti zaman dulu pas lagi penjajahan
salah satu pertahanan terakhir sebelum masuk ke daratan ini nih mereka yang di sini, dan pasti sebenarnya perjuangannya kenceng banget nih di tanah ini, pasti sebelumnya banyak sesuatu lah gitu. Oke, wow, Shijin Island ya. Iya, Shijin Island. Oke. Dan murah. Murah. Buat nyebrangnya murah, cuma 15.000 rupiah. Oke, sangat murah sekali dibanding dengan mungkin wisata-wisata yang ada di ini. Masih on budget lah kita buat mahasiswa. Oke. Untuk tadi kan kita udah sharing-sharing pengalaman, tantangan juga gitu ya. Aku mau tahu deh, mungkin teman-teman juga pengen tahu hasil dari ajang tersebut itu apa? Dapat apa gitu? Oke, sebelum ke yang lain-lain, kita mungkin kayak sisi lain, kita nemu relasi yang gede banget di sana dari berbagai macam negara. Kayak salah satunya yang masih dari Taiwan, kita dapat teman-teman dari Taiwan, itu seru banget karena kita bisa tukar-tukar cerita, tukar-tukar budaya, tukar-tukar pengalaman dengan beliau. Dan yang pastinya dari semua ya yang kita laluin, dari semua yang kita perjuangkan untuk penelitian ini, kita dapat hasil yang alhamdulillah cukup maksimal, kita bisa bawa pulang medali emas. Alhamdulillah dapat gold medal. Dan pengalaman sudah terlihat. Iya, dari tadi dia udah di sini ya. Padahal udah terlihat tapi masih ditanyain ya. Iya, alhamdulillahnya. Dan di sisi lain yang tadi dibilang ya, relasi nggak bohong. Karena kan di sana tuh kita ada pameran juga, dan di pameran itu banyak yang datang, dan gak cuma dari Indonesia doang. Ada dari luar negeri banyak banget, terutama dari luar. Itu tuh kayak kita alhamdulillah ada salah satu juga dari negara A lah yang tertarik juga sama riset kita, inovasi kita, dan mulai mau mengajak untuk kolaborasi juga. Dan itu juga bisa buat jadi motivasi juga mungkin buat rekan-rekan yang lainnya, kayak misalnya mau kuliah keluar atau mau risetnya di luar, penelitiannya di luar, salah satu batu loncatan lah bisa disebut untuk mendapatkan itu semua. Oke, keren sekali ya, dapat medali emas. Jadi pengalaman yang cukup menarik dan cukup bikin sekali ya. Tiap inget jadi kayak sampai sini ya titiknya. Oke, dari kegiatan-kegiatan tadi, ini kan kancahnya internasional ya. Apa sih dampak partisipasi untuk kampus kita khususnya di kancah internasional? Apakah menaiki citra UIN Banten atau pastinya sih ya? Pasti kan. Dikenal di sana seperti apa? Oke, sisi lainnya selain untuk sampai ke kancah internasional, karena kita juga banyak tim dari Indonesia, aku pasti bawa nama UIN Banten. Itu ngenalin ke rekan-rekan tim-tim lain yang satu Indonesia juga, dari Indonesia juga. Buat tahu kita ini dari UIN Banten loh, kita bisa riset sampai ke sini loh gitu, ke teman-teman lain, dan juga yang pastinya ya ke kancah internasionalnya, ke juri-juri, ke yang main semua, ke stand kita, ke booth kita, pasti kita juga unjukin selalu kita kolaborasi dari kampus mana. Dan buat aku ya, sains itu salah satu fakultas baru ya yang masih aku baru angkatan keempat biologi kebetulan. Dan ini aku rasa kayak aku mau coba deh, kita coba dobrak pintu yang kita belum bisa dobrak nih, kita coba lomba sampai keluar gimana dari fakultas sains. Kita bisa dan membuahkan hasil yang alhamdulillah cukup memuaskan untuk aku. Ya mungkin untuk fakultas sains juga ya aku mencoba buat ya fakultas baru ini sudah bisa berkarya sampai ke kancah internasional. Mungkin ada tambahan sedikit aku. Boleh. Kayak yang tadi dibilang ya, yang untuk riset kerjasama itu kan berarti kan antar kampus juga kan, antar kampus dan antar negara. Itu juga sebagai misalnya nanti emang berhasil kerjasamanya disepakati, itu kan juga bisa semakin untuk mendorong lagi untuk kedepannya bisa melanjutkan kerjasamanya gitu. Mungkin untuk awalan kerjasama riset yang saya sama rekan saya via lakukan saat ini dengan Universitas A tadi. Itu habis itu mungkin nextnya bisa ada kerjasama lainnya, kolaborasi lainnya, seperti misalnya nanti ada nextnya pertukaran pelajar atau apa. Itu kan juga bisa, istilahnya saat ini kita membuka peluang seluas-luasnya juga buat UIN Banten juga untuk kerjasama ke depannya juga. Kita juga berusaha juga untuk mengenalkan kampus kita juga masing-masing, UIN Banten dan Universitas Indonesia, seperti itu. Oke, tadi ya Masya Allah ya.
berarti udah baik nih di kancah internasional UIN Banten ya. Amin. Iya. Selanjutnya harapan apa sih yang akan diberikan gitu setelah mengikuti pameran di kancah internasional ini untuk pribadi dan untuk kampus kita tercinta, itu seperti apa harapannya? Mungkin untuk pribadi ya, dari tim kita sendiri, kita nggak puas sampai di sini gitu. Yang jangan puas di titik ini gitu. Kita masih punya titik-titik lain yang bisa kita capai gitu. Jangan stop di sini gitu. Kita bakal nyoba buat terus berinovasi lagi dan terus mengembangkan diri lagi dan juga mengharumkan nama universitas buat ke kancah yang lebih besar lagi untuk lebih mengenalkan universitas ini lebih baik lagi. Dan buat teman-teman ya yang pastinya kayak kalian juga bisa gitu loh. Jangan berhenti di aku doang, jangan stop di aku doang. Tapi aku mau teman-teman juga bisa gitu loh. Ayo kita sama-sama buat kita bangun banyak hal dari hal yang bisa kita lakukan, dari semua waktu luang yang kita punya, kita coba jadi hal yang baik gitu, hal yang bisa mengharumkan nama kita dan juga nama kampus kita pastinya. Mungkin aku ada tambahan sedikit lagi untuk harapannya ya, untuk dari tim kita sendiri. Harapannya bener yang tadi dibilang, kita pasti gak bakalan ngerasa cukup nyampe di titik ini. Kita pingin mencoba lagi di tahun 2025 mungkin ya untuk mengikuti inovasi lomba serupa, pameran serupa, tapi pasti kita mencari yang beda negara dan beda jenjang lah kalau bisa, dan pasti mengeluarkan penemuan yang baru lagi. Harapan kita ya semoga rekan-rekan yang mendukung kita saat ini juga tetap mendukung kita lagi untuk di tahun 2025 nanti kita ikuti lomba-lomba yang kita ikuti di 2005, mungkin tetap mendukung. Dan harapannya bener yang tadi, intinya teman-teman sekalian jangan pernah ngerasa takut untuk memulai, karena kebanyakan pasti ngerasa takut, ngerasa nggak yakin bisa apa enggak. Kalau nggak banyak yang rata-rata pada mindernya, boro-boro lomba di luar negeri, gue nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu, nggak ngerti. Coba dulu aja, nekat dulu aja, coba dulu aja hasilnya kayak gimana nanti. Ya udah, seenggaknya kita udah dapat pengalaman pembelajaran gitu. Gak usah takut untuk gagal. Gak takut juga buat mencoba. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman di sini untuk teman-teman juga. Oke, tadi sedikit quotes ya yang bisa aku ambil dari pelajaran dari pengalaman dari kakak-kakak ini. Jadi buat teman-teman, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut gagal. Berani dan harus yakin kita bisa. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih buat Kavia dari Sains dan buat kakak juga dari UI. Masya Allah, terima kasih banyak. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Neneng Royatul Muhawana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.